Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita terus semangat, terus berusaha dalam menuntut ilmu agar diri kita terhindar daripada kebodohan. Yang mana kita tahu bahwa kebodohan tersebut akan menjerumuskan diri kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah atau nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Akan tetapi dalam materi PAI ini kita hanya membahas 7 saja. Ya. Jadi dari 99 itu kita hanya membahas 7. Dan dari 7 ini kita akan pisah menjadi 2 bagian. Dan kali ini kita hanya membahas 4 dari 7 itu. Karena apa? Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Yang kedua, untuk memudahkan kita dalam menghafalnya. Jadi itu ya, biar tidak keliru nanti antara Asmaul Husna itu dengan maknanya, ya, dengan artinya, agar tidak keliru. Jadi kita dibagi 2 saja. Dan kali ini kita hanya membahas 4 dulu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke Asmaul Husna yang pertama. Nah, awas ya, ini harus dihafal. Jadi harus tahu Asmaul Husnanya dan makna-maknanya. Untuk apa? Ya untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti dalam ulangan juga akan ada ya, ini pembahasan tentang ini tuh. Jadi harus dihafalkan. Nah, yang pertama itu adalah Al-Karim. Nah, artinya apa? Artinya Allah itu yang maha mulia. Jadi Al-Karim itu artinya adalah yang maha mulia. Awas, ingat-ingat tuh. Harus diingat-ingat ya. Hafalkan juga. Nah, dan Al-Karim ini ada dalam Al-Quran surat An-Naml atau surat ke-27 ayat ke-40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Cukup dan Maha Mulia. Maksudnya apa? Ketika kita bersyukur itu, untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk diri kita? Ya tentu saja kita bersyukur kepada Allah itu, tentu saja itu untuk diri kita sendiri. Misal kita itu beribadah, kita sholat, kita puasa, ya, kita sedekah, itu untuk siapa? Untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi Allah itu tidak akan rugi. Kita tidak beribadah pun, tidak bersyukur kepada Allah pun, Allah tidak akan rugi. Dan Allah tetap kemuliaannya. Tidak akan berkurang sedikit pun kalau kita tidak beribadah. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi makanya kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus beribadah kepada Allah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan. Allah itu tidak membutuhkan amal ibadah kita, tidak membutuhkan sebenarnya. Ya.
Akan tetapi apa? Justru kita yang membutuhkannya, gitu. Allah itu hanya memerintah kita apakah kita akan beriman kepadanya atau tidak. Dan Allah tidak akan berkurang kemuliaannya kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Justru kita yang akan rugi nanti. Nah, itu ya. Jadi Allah itu mempunyai sifat Al-Karim atau yang Maha Mulia. Nah, itu yang pertama. Awas, harus dihafal ini ya. Harus dihafal nih. Karena kan hanya 7 yang kita pelajari. Ya. Kemungkinlah kita nggak hafal yang 7 ini, nggak mungkin ya. Terus hafal, minimal yang ini. Ya, kalau bisa ya semuanya harus hafal. Gitu. Nah, ini yang kedua. Allah itu mempunyai sifat Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min ini adalah bentuk dari isim fa'il. Ya, bentuk kata dari isim fa'il. Kalau yang bisa tasrifan mungkin tidak aneh lagi dengan kata isim fa'il, isim maf'ul itu ya. Nah, dan Al-Mu'min ini adalah berasal dari kata amanah. Nah, kalau amanah ini adalah fi'il madi. Kalau mukminnya menjadi isim fa'il. Dari mana kata mukmin ini? Dari amanah. Nah, kalau kita tasrif itu nanti ada ketemu nanti mukminun itu. Misalnya gini nih tasrifnya ya. Amana yuminu imanan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun. Nah, kan ada mukmin. Nah, fahuwa mu'minun itu adalah isim fa'il. Nah, kalau yang bisa tasrifan mungkin tidak aneh lagi dengan tasrifan yang seperti ini ya. Kalau yang belum tahu itu. Jadi mukminun itu diambil dari kata amanah. Nah, itu ya itu alatnya lah ya. Nah, ya nggak apa-apa kita bahas sedikit-sedikit untuk pengetahuan ya, agar nanti kalau kedepannya ada bahasan tentang isim fa'il, fi'il mudhari, fi'il madhi itu tidak aneh lagi. Ini itu bentuk kata dari isim fa'il ya al-mu'min itu. Artinya apa? Al-mu'min artinya adalah memberi keamanan atau yang memberikan keamanan. Kepada siapa? Kepada makhluknya. Kita sebagai manusia diberikan keamanan oleh Allah. Terus hewan juga diberikan keamanan oleh Allah. Tumbuhan juga sama. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu diberikan keamanan oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah, ya tentu saja kita akan diberikan keamanan. Kita akan diberikan penjagaan oleh Allah dimanapun kita berada. Hanya kita harus yakin dimanapun kita berada, Allah ada di sana. Ya, dimanapun kita berada, Allah akan ada di sana, menjaga kita, menolong kita. Asal apa syaratnya? Asal kita yakin dulu. Gitu ya. Kita harus meyakini dulu Allah itu akan selalu membantu kita, memberikan keamanan kepada kita. Ya, nah itu sifat Allah Al-Mu'min. Jadi Allah itu akan memberikan keamanan kepada kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Allah akan membantu kita. Allah akan menjaga kita. Hanya kita terus berdoa, ya Allah jagalah saya dari kemaksiatan, jagalah saya dari kemungkaran. Kita harus berdoa itu. Ya. Karena Allah mempunyai sifat al-mu'min ini. Nah itu, jadi Allah adalah zat yang maha memberikan keamanan kepada makhluknya, termasuk hewan dan tumbuhan. Jadi itu luar biasanya Allah itu tidak akan pernah ada yang bisa menandinginya. Ya, apalagi kita manusia yang lemah penuh dosa. Ya, nah itu al-mu'min yang kedua. Awas harus dihafal ini. Tadi Al-Karim yang maha mulia dan ini Al-Mu'min yang maha memberikan keamanan. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah Al-Wakil. Al-Wakil ini berasal dari kata wakala. Ini sama ya, sama yang barusan. Kalau ini berasal dari kata wakala. Nah, wakala ini artinya adalah menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain atau mewakilkan urusan kita kepada
orang lain. Ini dari konteks arti wakalanya. Kalau kita melihat konteks Asmaul Husnanya, yaitu Allah mempunyai sifat al-wakil, artinya adalah menyandarkan, kita sebagai manusia harus menyandarkan segala urusan kita itu kepada Allah. Kita punya keinginan, kita punya hajat, kita punya keinginan untuk sukses. Itu kita pinta kepada Allah. Kita mau menjadi orang yang baik, kita pinta kepada Allah. Kita mau urusan kita, masalah kita, sebesar apapun masalah kita di dunia ini, ya kita serahkan aja kepada Allah. Karena Allah mempunyai sifat al-wakil. Nanti ketika kita sudah menyerahkannya kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya, seberat apapun masalahnya, Allah akan menolong. Karena Allah memiliki segalanya. Allah memiliki segala apapun yang kita mau. Makanya kita mau minta, itu gak hanya kepada manusia. Justru kita memintalah kepada yang mempunyai segalanya. Karena manusia itu hanya sebagian kecil, ya. Sebagian kecil. Kalau kita hanya meminta kepada manusia, ya kalau tidak dikasih mau bagaimana? Makanya kita minta kepada Allah yang mempunyai segalanya, yang memiliki segalanya. Apapun yang kita inginkan, maka Allah akan beri. Allah akan kasih kepada kita. Ya, karena Allah memiliki sifat al-wakil yang mewakilkan nanti masalah kita, yang akan membereskan masalah kita itu Allah nanti. Makanya kita minta kepada Allah. Apapun itu masalahnya, segala urusan apapun, kita mau sukses, kita mau pintar, kita mau apapun itu, mau banyak uang pun, ya kita minta kepada Allah. Asal apa? Harus dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Ya kita tentu saja beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak mau melakukan itu, ya nanti tidak akan dijabah doa-doa kita. Keinginan kita tidak akan ditolong. Keinginan kita itu tidak akan dikasih oleh Allah. Ya, doa-doa kita akan ditolak oleh Allah. Nauzubillah, ya. Makanya kita terus berusaha untuk berdoa kepadanya, berusaha, karena usaha kita itu akan memberikan hasil kepada kita sesuai usaha yang kita lakukan. Ya, makanya kita harus bisa menyerahkan segala urusan kita itu kepada Allah. Ya, agar nanti Allah menolong kita ketika kita dalam kesusahan. Nah, itu adalah sifat Allah al-wakil. Dan yang terakhir itu adalah al-matin. Jadi Allah itu mempunyai sifat al-matin. Al-matin itu artinya adalah Allah adalah zat yang maha kuat dalam kekuasaannya, dalam pendiriannya, dalam janjinya. Jadi Allah itu maha kuat dan tidak mungkin lemah. Allah bisa menciptakan langit dan bumi, Allah bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia dan di akhirat. Allah bisa menciptakan semuanya. Ya, makanya Allah mempunyai sifat al-matin. Dan tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat yang lemah, tidak mungkin. Beda dengan kita. Kita itu sangat lemah. Ya, kita tergoda dengan duniawi, kita tergoda dengan godaan setan. Makanya kita itu sangat lemah imannya, ya, lemah segalanya kita itu. Dalam beribadah kita lemah, ya, dalam menegakkan kebaikan kita lemah. Tuh. Dan Allah itu sebaliknya dari kita, Allah itu sangat kuat, maha kokoh. Ya, makanya kita meminta pertolongan kepada Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan iman kita, dikuatkan pendirian kita dalam beribadah, ya, dikuatkan masalah kita ketika masalah itu memberatkan hidup kita, ya, kita diberi kekuatan. Makanya kita harus meminta kepada Allah, ya.
Karena Allah itu akan sangat benci kepada seseorang, apalagi seorang mukmin yang tidak meminta kepadanya. Beda dengan kita, kalau kita dipinta sesuatu ya kita malah marah. Nah, Allah itu sebaliknya, kalau Allah tidak dipinta, itu justru Allah yang akan marah. Ya, makanya kita pinta kepada Allah agar diri kita dikuatkan keimanannya, ditingkatkan ketakwaannya, karena hidup kita itu tidak akan berarti dan tidak akan memiliki makna apapun dalam kehidupan kita kalau kita tidak menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya secara pribadi, umumnya bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa khilaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.